Bab 1061, Kunjungan Pribadi WeChat untuk melihat mata pencaharian orang-orang. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sulang tidak berpikir untuk membiarkan klon membantu. Sayang sekali hanya Sulang yang dapat menikmati fungsi sinkronisasi dari pemurnian, alkimia, dan pembentukan satu kunci. Meskipun klon memiliki kecerdasan spiritual tingkat tinggi, karakteristik mereka adalah memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Dewa Sulang. Selain itu, mereka tidak tahu apa-apa. Juga tidak realistis untuk membiarkan mereka mempelajari berbagai teknologi. Karena begitu Sulang menggunakan klon menelan, setelah mereka mendingin dan bangkit kembali, ingatan mereka akan menjadi nol. Kamu hanya bisa melakukannya sendiri. Sulang menarik napas dalam-dalam. Aku hanya berharap produk akhir, senjata superhumanoid, dapat membuat mataku bersinar. Lalu, Sulang mengandalkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Sampai jumlah fungsi pemberdayaan satu kunci semuanya disegarkan. Berjongkok di rumah begitu lama, saatnya jalan-jalan. Sulang berdiri, mengumpulkan kuali, dan bergegas langsung ke kota Kaisar Loyou. Tetapi, Beckham tidak ada di sini. Setelah mengeluarkan kartu giok transmisi untuk beberapa pertanyaan, baru saat itulah dia tahu bahwa Chu Xiaobei benar-benar membawa Jiruksue dan Murong Xianxian ke kota-kota klan Kekaisaran Loyou lainnya, dan dia berkata dia ingin menjelajahi jalan-jalan di seluruh benua Changlan. Wanita, haha, Sulang memutar matanya tanpa suara, lalu membuka saluran ruang angkasa dan menemukan kota tempat ketiga gadis itu berada. Ini adalah kota suci klan Kaisar Loyou. Meskipun itu adalah kota suci, itu hanyalah kota kecil tingkat ketiga di klan Kaisar Loyou. Ketika mereka menemukan ketiga putri Chu Xiaobei, mereka sedang mencoba pakaian di toko pakaian, yang membuat Sulang langsung merasa sedikit tidak enak. Sungguh, saat berikutnya, Sulang, apa pendapatmu tentang gaun ini? Chu Xiaobei berlari mengenakan gaun berkibar lengan panjang, tampak penuh harap. Cantik, cantik. Mata Sulang berkedut, dan dia mengangguk memuji. Segera setelah itu, Jiruksue dan Murong Xianxian juga datang dengan pakaian baru. Kakak Sulang, apakah gaun ini terlihat bagus? Kurasa gaun ini sangat cocok untukku. Namun, jika kakak Sulang tidak menyukainya, aku akan menggantinya. Pokoknya, aku akan memakai kakak Sulang untuk melihatnya. Aku juga. Petik 2. Ruksue dan Slender tampak seperti lebah kecil yang bahagia, berdengung, melayang di depan Sulang. Semuanya terlihat bagus. Kuncinya adalah kalian cantik dan terlihat bagus dalam semua yang kalian kenakan. Sulang tidak tega mengganggu minat semua orang, jadi jika dia tidak menginginkan uang, dia akan segera pergi. Kali ini, ketiga gadis itu langsung merasa lebih bahagia. Setelah mereka membeli pakaian, mereka menyeret Sulang untuk pergi berbelanja bersama. Anggap saja ini sebagai kunjungan pribadi di WeChat dan lihatlah kehidupan orang-orang. Sulang mengikuti ketiga wanita itu dengan baik hati dan berjalan di sekitar jalan. Zhou Yu melaksanakan perintah Sulang dengan saksama. Perintah apa? Yaitu untuk membiarkannya membawa seniman bela diri jiwa mati kemana-mana untuk menyampaikan perintah Kaisar Loyou untuk mengganti guru. Pada saat ini, bahkan di kota suci kecil tingkat ketiga ini, ada orang-orang yang membicarakan masalah ini di mana-mana. Bagaimana Kaisar Wu kita yang tak terkalahkan bisa menyerah? Ya, meskipun para pejuang jiwa mati telah keluar untuk bersaksi, aku masih tidak percaya. Lord Loyou Wu adalah matahari yang abadi. Seberapa kuat Lord Langdi yang bisa mengalahkannya? Kudengar Lord Langdi menguasai setengah dari benua selatan. Puluhan kali lebih besar dari wilayah Kaisar Loyou. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Lord Langdi. Sebenarnya, Lord Luo Yu tidak mati, itu adalah hasil terbaik. Ya, meskipun ras kita memiliki langit ekstra di atas kepalanya, itu tidak akan berdampak buruk pada kita, tetapi itu juga dapat melindungi kita dari angin dan hujan. Ya, aku punya saudara yang pergi ke selatan untuk perjalanan, dan kudengar aura di sana telah tumbuh lebih kuat. Tidak hanya itu, Langdi juga telah menciptakan dojo spasial, dan juga memiliki tempat penyucian, dan bahkan tempat keabadian. Yang lebih menakjubkan adalah ada kesejahteraan bagi seluruh dunia gedung pertukaran. Kedengarannya luar biasa, itu jauh lebih baik daripada kota suci kecil kita yang pahit. Aku benar-benar ingin menetap di benua selatan. Kudengar benua selatan dilindungi oleh Lord Langdi.
Tiket masuk harus dikeluarkan untuk masuk dan keluar, dicatat dalam catatan, dan kenalan harus dijamin. Yah, dan sekarang hanya terbuka untuk klan Kaisar Loyou kita. Oh, iya, ada juga klan Perisuanyu. Ini adalah kemuliaan kita. Hei, aku bisa mengajukan izin masuk, siapapun yang ingin pergi ke benua selatan. Ayo, katakan sebelumnya, tidak gratis. Percakapan anggota klan Loyou terdengar di telinga Sulang, membuatnya tersenyum. Tampaknya klan Kaisar Loyou, alih-alih frustrasi karena mengubah dunia, penuh dengan harapan untuk masa depan. Tanah selatan yang awalnya tandus telah menjadi tempat yang dirindukan banyak orang. Transformasi benua selatan baru saja dimulai. Senyum tipis terukir di sudut mulut Sulang, ketika aku mendapatkan internet dan jaringan transportasi, seluruh dunia harus pergi kepadaku. Memikirkannya, aku telah berbelanja di beberapa jalan bersama ketiga putri Chu Xiaobei. Aku juga membeli banyak barang, tetapi untungnya setiap orang memiliki ruang dalam, sehingga Sulang tidak perlu membantu membawa tas. Putri ketiga tahu bahwa Sulang sedang mencari sesuatu, jadi dia tidak punya rencana untuk melanjutkan berbelanja. Keempatnya membuka kamar di penginapan mewah di pinggir jalan dan masuk untuk beristirahat. Bei, ayo, saatnya menanamkan aturan. Duduk di kursi, Sulang memberi isyarat kepada Chu Xiaobei. Ayo, Chu Xiaobei menjatuhkan gadget yang baru saja dibelinya dan mendatangi Sulang. Dia berjongkok dengan cekatan, mendekati Sulang, memejamkan mata, dan tampak seperti sedang menunggu ciuman. Ruxue dan Xianxian menatap mereka, dan tidak bisa menahan tawa sambil menutup mulut mereka. Sulang mengangkat alisnya sambil tersenyum, mengulurkan tangannya ke dahi Chu Xiaobei, dan mulai menanamkan kekuatan aturan. Dengan cepat, kekuatan 12 aturan telah ditanamkan. Sekarang aku menguasai kekuatan 70 aturan. Chu Xiaobei tampak puas. Sulang, kau hebat. Gelombang. Sulang bersenandung samar, dan berkata dalam hatinya bahwa kepatuhan jamur sundere ini semakin tinggi dan tinggi, tidak seperti sebelumnya, sering menggoreng rambut. Kalian berdua datang ke sini juga. Aku akan memeriksa tubuhmu. Sulang menatap Ruxue dan Slender, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Oke, kedua gadis itu mengangguk, datang ke Sulang bersama-sama dan berjongkok dengan patuh, seperti dua hewan peliharaan. Sulang mengerahkan kekuatan mentalnya dan dengan saksama memeriksa kondisi fisik kedua wanita itu, dan mendapati bahwa mereka cukup baik. Terutama kekuatan mental, dengan umpan balik dari basis kultivasi berkekuatan tinggi, mereka menjadi lebih ramping. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk secara resmi menerobos ke level Huiyue, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan kekuatan mereka sendiri dengan lebih mudah. Pada saat itu, Sulang akan menanamkan latihan kepada mereka lagi. Kalian hebat, ayolah. Sulang menepuk dahi kedua wanita itu, memberi semangat. Kita akan menjadi lebih kuat, jadi jangan jadi fas. Ruxue dan Murong Xianxian menganggukkan kepala, ekspresi mereka sangat tegas. Aku menantikannya. Sulang menunjukkan senyum lega. Meskipun kesenangan yang dia kembangkan sangat menyegarkan, dia masih berharap ketiga wanita itu benar-benar dapat membantunya. Setelah memeriksa kondisi fisik Ruxue Xianxian, Sulang berencana untuk tinggal bersama putri ketiga untuk sementara waktu. Tanpa diduga, avatar yang dikirim ke klan Kaisar Tenggui Donghai Ziming telah tiba di kedalaman surgawi Zuixian bersama avatar Wudi. Selanjutnya, saatnya untuk melewati parit. Lalu, Sulang mengucapkan selamat tinggal kepada putri ketiga dan tiba di tanah terpencil. Telan klon. Sulang memberi perintah, dan 30 klon musnah. Napas mengerikan itu datang dari Sulang, tetapi untungnya, dia sengaja menyembunyikannya, agar tidak membuat makhluk yang jauh itu takut dan kencing. Kekuatan ini telah mencapai peringkat Wudi peringkat 5. Sulang merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, matanya berbinar, lagi pula, jika kamu melepaskan sedikit kekuatan batin, kamu dapat memperkuatnya banyak. Saat berikutnya, Sulang melangkah maju, dan garis-garis ritme ruang yang tak berujung muncul, membentuk saluran ruang, menelan sosoknya. Benua Changlan sangat besar, dan tanah para orang suci saja sebanding dengan luas permukaan bintang biru. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ini benar-benar dunia yang menakutkan. Zuixian Tianmo sangat jauh dari wilayah klan Kaisar Loyou. Sulang menggunakan saluran ruang beberapa kali sebelum mencapai sekitar Zuixian Tianmo. Tentu saja, jika dia tidak ingin menyembunyikan kartu truf, pengganti klon, di depan Wudi,
Sulang pasti akan menggantinya secara langsung. Pada saat ini, Sulang tergantung tinggi di langit. Ada potongan-potongan awan yang terpilin di langit, yang tepinya tercermin dalam warna emas gelap yang aneh. Ada jejak fluktuasi spasial yang tidak biasa di udara, dan kadang-kadang kekuatan aturan kacau melayang, dan Wu Sheng berikutnya akan mati. Di kaki, ada tanah hitam kering, tandus seperti Mars, Venus, dan Merkurius yang pernah dikunjungi Sulang. Di dekatnya, tanah hitam ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba, dengan cahaya merah menyala bersinar dari retakan tersebut. Di sini, bukankah lingkungannya begitu buruk sebelum tiba di parit Tianxian? Sulang melihat sekeliling, merasakan aturan yang bengkok, menarik napas sedikit, lalu mengalihkan pandangannya. Aku melihat cahaya merah meledak ke langit, membentuk penghalang cahaya merah yang terdistorsi, seperti aurora bintang biru yang tergantung di kutub utara. Penghalang cahaya merah ini adalah parit surgawi. Di bawahnya adalah luka dunia nyata, bekas luka yang tidak dapat disembuhkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini hanyalah bekas luka yang relatif besar di benua Changlan. Bagiannya yang tidak lengkap, yang disebut bagian belakang dunia, adalah luka yang sebenarnya, seperti luka dari tubuh seseorang yang telah digali puluhan kilogram daging. Benua Changlan, mengapa menjadi seperti ini? Apa yang terjadi dengan planet besar ini? Ada hawa dingin di hati Sulang, dan sulit membayangkan keberadaan seperti apa yang bisa merebut planet besar ini. Dan, berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya, diperkirakan benua Jingtian juga tidak lengkap, dan bahkan ratusan benua di seluruh wilayah Laut Bintang tampak seperti ini. Bertahun-tahun yang lalu, perang antariksa macam apa yang terjadi di langit berbintang ini? Sulang merasakan jantungnya berdebar-debar karena pertempuran itu. Itu hanyalah Kaisar Wu, yang hanya menunjukkan kekuatannya di planet ini. Itu benar-benar bukan apa-apa. Dengan emosi, Sulang melangkah maju dan berjalan menuju penghalang cahaya merah. Dia melangkah melewati retakan merah dalam versi jaring laba-laba, menyapu dengan kekuatan mental, dan menemukan bahwa aturannya semakin bengkok dan aneh. Aliran air di sini menjadi keras, memancarkan cahaya, memiliki kemampuan membakar, api menjadi cair, cahaya berputar, dan batu mengapung dan debu jatuh. Berbagai fenomena abnormal muncul di sini, itu sungguh ajaib. Sulang bahkan merasa bahwa aturan ruang terdistorsi, dan garis metrik ruang terlipat dan tertekuk, menyebabkan ruang membentuk kerutan. Melihat bagian depan sudah dekat, sebenarnya, ia harus menempuh jarak yang lebih jauh di ruang angkasa untuk mencapainya. Selain itu, garis ritme spasial terus-menerus terdistorsi, bahkan koordinat spasial menjadi tidak normal, dan posisinya sering berubah. Dalam lingkungan seperti itu, Sulang tidak lagi berani menggunakan aturan ruang untuk bergerak maju. Agar tidak memindahkan koordinat ruang yang ditetapkan ke tanah sekaligus, bukankah itu menyedihkan? Bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan malu dan malu. Sulang terbang maju dengan sangat hati-hati untuk sementara waktu, dan tiba-tiba bertemu dengan dua orang. Keduanya bukanlah avatar Kaisar Wu, tetapi kaisar wanita kembar dari dua dewa Kaisar Wu, klan Kaisar Baiyue. Sosok Miao Men yang menonjol dan melengkung ke belakang serta temperamen yang heroik dan rapi sangat enak dipandang. Sulang, Kaisar Gelombang Selatan, bertemu dengan dua sahabat Tao. Sulang menghadiri upacara pertemuan dengan hikmat. Zulan, aku telah bertemu dengan sesama penganut Tao. Zuxin, aku telah bertemu dengan sesama penganut Tao. Permaisuri kembar itu tersenyum tipis, dan suaranya sejelas burung phoenix. Sulang diam-diam berkata bahwa kedua jamur ini memang kembar, suara dan gerakan mereka persis sama ketika mereka berbicara, dan ekspresi mereka hampir sama. Jalan seniman bela diri sangat sulit, dan sangat jarang untuk dapat melangkah ke jalan kaisar. Kembar kaisar benar-benar langka. Saat ini, Zulan, yang seharusnya menjadi saudara perempuannya, bertanya dengan lembut, apakah Taois Sulang berjalan bersama kita? Kalau begitu, ikut saja. Sulang tersenyum tipis dan terbang maju bersama kedua permaisuri itu. Mereka bertiga terbang di tepi luka di dunia, mendekati Tianxian Mod. Sahabat Sulang, Zuxin, yang seharusnya menjadi saudara perempuanku, tiba-tiba bertanya, apakah toko penukaran di kota Kaisar Baiyue dibuka oleh sesama penganut Tao? Kudengar bahwa sesama penganut Tao membuka rumah penukaran di daratan selatan. Kedua sistem itu cukup mirip. Mendengar ini, Sulang tersenyum canggung, aku baru saja datang ke benua Changlan dan aku kekurangan segalanya, jadi aku hanya bisa melakukan langkah terbaik.
Ini bukan apa-apa. Zulan tersenyum tipis, kami, kota Kekaisaran Baiyue, awalnya membuka kota Kekaisaran dan menyambut semua orang dari seluruh dunia. Ya, Zuxin melanjutkan, selain itu, Taois Sulang mengatakan bahwa dia kekurangan segalanya dan dia terlalu rendah hati. Kurasa seharusnya dia kekurangan segalanya. Sejujurnya, aku juga mengirim seseorang ke toko Tao untuk menukar beberapa bahan langka. Oh. Dua Taois benar-benar mengunjungi tokoku. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia tersenyum, lain kali kau harus datang kepadaku, dan aku tidak akan pernah membiarkan keduanya menderita. Terima kasih banyak, kalau begitu. Zulan mengangguk, dan terlepas dari apakah Sulang bersikap sopan, terima kasih terlebih dahulu. Setelah beberapa kali menyapa, kedua belah pihak sudah sangat akrab satu sama lain. Dalam perjalanan ke depan, itu tidak begitu membosankan lagi. Cepat, trio Sulang semakin dekat dengan parit abadi. Surgawi, dan dua lusin klon Wudi juga muncul dalam penglihatan mereka. Klon Sulang ada di antara mereka. Avatar Kaisar Wu lainnya juga melihat Sulang dan Kaisar Kembar Baiyue, dan menyapa mereka satu demi satu. Teman Lang di Dao, Taois Sulang datang begitu cepat. Ya, Dewa kita masih dalam perjalanan. Saya melihat bahwa metode Daois Sulang untuk membuka pintu masuk ke area terlarang jelas menguasai aturan ruang hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang sempurna. Untuk bisa tiba secepat itu, pasti menggunakan cara ruang. Hah, Daois Langdi datang bersama Daois Zulan dan Zuxin. Sepertinya ketiganya memiliki hubungan yang sangat dekat. Petik 2 petik 2. Satu persatu, avatar itu tersenyum dan berbicara, dan mereka bertemu dengan Sulang. Di antara mereka, Kaisar Niqianzu dari Honglian Wu dan lelaki tua dari King Yu Kaisar King Qiao adalah yang paling antusias. Sulang juga mengobrol serius dengan masing-masing klon Wudi. Alasan utamanya adalah klon Wudi ini tidak seperti klon Sulang dengan kesadaran independen. Mereka dapat dianggap sebagai perpanjangan dari Dewa Kaisar Wu, seperti lengan, kaki, dan telapak kaki, dan setiap gerakan mereka dapat sepenuhnya mewakili keinginan dewa. Oleh karena itu, Sulang akan memperlakukan mereka seperti Dewa Kaisar Wu. Tentu saja, ada beberapa orang yang terganggu oleh Sulang, dan itu adalah Kaisar Lingjuewu. Orang-orang pribumi dari pecahan daratan benar-benar pribadi. Kaisar Lingjuewu melirik Sulang dengan jijik, mengutuk dalam hatinya, masih kesal dengan wajah Sulang sebelumnya. Dia terus mengatakan bahwa Sulang tidak dapat membuka area terlarang Kaisar, tetapi pada akhirnya Sulang hanya membuka pintu masuk area terlarang tanpa menggunakan kunci rahasia. Tidak hanya itu, pembukaan tanah terlarang Kaisar juga jatuh ke ekspresi Sulang. Sekarang semua Kaisar bela diri yang hebat dapat menjelajahi area terlarang Kaisar, mereka harus mewarisi kebaikan Sulang, dan Ling Jue-nya tidak terkecuali. Kebetulan dia dan Sulang tidak berurusan satu sama lain, jadi mereka merasa kesal selama perjalanan ini. Ketika Kaisar Lingjuewu memarahi Sulang secara diam-diam, pandangan Sulang juga tertuju pada Lingjuewu. Tatapan matanya seperti koki sedang melihat sejenis makanan, memikirkan cara memasaknya. Kaisar Lingjuewu menggigil karena suatu alasan. Dia sekali lagi berbisik bahwa kekuatan aturan di sini terpelintir, tempat ini benar-benar bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Ngobrol dengan semua klon Wudi sebentar. Sulang tiba di Heavenly Valen Heavenly Mode yang sebenarnya. Tanah di bawah kaki tampak seperti cangkang kura-kura hitam yang retak, dan retakan merah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kaki ke semua sisi. Lihat ke Zhuixian Tianmo, itu adalah jurang merah dengan tepi yang hampir tak terlihat, dan dinginnya tidak mencapai dasar. Di jurang, ada gunung-gunung hitam besar yang tergantung, berputar perlahan, naik turun. Kekuatan aturan yang terpelintir terjalin dan bersirkulasi, mengubah langit dan bumi di dalamnya benar-benar berbeda dari dunia normal. Kekuatan semacam ini untuk mendistorsi aturan benar-benar kekuatan yang luar biasa. Bahkan Kaisar Wu yang kuat pun tidak dapat menggunakan metode ini, bahkan mungkin Kaisar Agung pun tidak dapat menggunakannya, dan hanya dapat menggunakan kekuatan aturan normal, yang dibatasi oleh dunia. Sulang melihat aturan-aturan aneh yang terpelintir itu, dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Jika Anda ingin melompat keluar dari dunia dan benar-benar menjadi eksistensi di luar 3 alam dan 5 elemen, Anda mungkin harus memiliki kekuatan semacam ini untuk mendistorsi aturan. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat meninggalkan planet ini, itu hanya penampilan, dan pada
Dasarnya masih dibatasi oleh aturan-aturan dunia. Berpikir, Sulang tampaknya melihat keadaan yang sangat menakutkan. Namun, ini hanya tebakanku. Sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, Sulang melangkah maju, menginjak tepi Tianxian Mod dengan satu kaki. Rasa melangkah di udara yang telah lama hilang pun datang. Ketika seniman bela diri mencapai alam raja seni bela diri, ia dapat terbang di udara. Namun, Sulang baru saja menginjakkan kakinya dan hampir terhuyung-huyung. Itu hantu yang memutarbalikkan aturan. Sulang menyipitkan matanya, mengerahkan semua kekuatan aturan, dan berjalan langsung ke parit jatuh surgawi Wow. Banyak aturan yang terpelintir berkeliaran, seperti jaring raksasa yang menjebak Sulang. Aturan normal yang keluar dari tubuh Sulang menyentuh aturan yang terpelintir, dan tidak ada gerakan besar, tetapi mulai berasimilasi dengan pihak lain secara terus-menerus. Ini adalah pertempuran yang sunyi. Jika kekuatan aturan Sulang diasimilasi oleh aturan yang terpelintir, maka dia akan kehilangan aturan, sarana perlawanan yang penting, dan hanya dapat mengandalkan tubuhnya untuk menahan erosi aturan yang terpelintir. Namun, aturan adalah asal mula keberadaan dan pengoperasian segala sesuatu di dunia, dan daging juga didasarkan pada aturan. Ketika aturan terdistorsi, tubuh akan ditarik langsung dari dasar tangki. Bagaimana Anda bisa melawan aturan yang terdistorsi? Oleh karena itu, aturan hanya dapat digunakan untuk melawan aturan. Jika Anda tidak dapat mengendalikan kekuatan aturan dan tidak dapat menghentikan distorsi aturan, Anda pasti tidak akan dapat melewati tempat terdistorsi Tianxian Tianmo. Seniman bela diri tingkat seni bela diri sebenarnya tidak menguasai banyak aturan, dan aturan yang mereka kuasai sama sekali tidak mahir. Itu seperti Wudi. Meskipun ia telah menguasai aturan ruang dan aturan kekosongan, ia hanya menguasai bulu, dan Sulang perlu menanamkan aturan ruang kepadanya. Selain itu, bahkan Kaisar Wu tidak dapat menguasai semua aturan, jadi ia hanya dapat memilih satu atau beberapa aturan untuk memadatkan aturan dan mengkhususkan diri dalam serangkaian kultivasi. Hanya dengan keberadaan yang tidak masuk akal seperti Sulang, ia dapat menguasai begitu banyak kekuatan aturan, dan diharapkan untuk secara bersamaan mengembangkan banyak aturan dan jalan. Kekuatan aturan yang tidak dimiliki oleh para master seni bela diri, adalah alasan paling mendasar untuk tidak dapat melewati luka dunia ini. Oleh karena itu, luka dunia ini akan memiliki nama yang mengerikan yaitu jatuh ke surga. Pada saat ini, ketika Sulang memasuki Tianxian Moen, itu seperti seseorang yang tenggelam ke laut dalam, dan lingkungannya sangat keras. Namun, meskipun ia belum meringkas aturan jalan, ia memiliki lebih dari 300 aturan, dan semuanya sempurna. Ini setara dengan seseorang yang telah tenggelam ke laut dalam dengan mengenakan peralatan yang sangat canggih, yang dapat sepenuhnya menahan kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan. Setelah menahan erosi dan asimilasi aturan yang terpelintir, Sulang berkeliaran dan mendarat di Pulau Terapung Hitam Raksasa. Material Pulau Terapung ini belum pernah terlihat sebelumnya, itu sepenuhnya merupakan produk dari aturan yang terdistorsi. Batu jenis ini, dengan aturan yang sedikit terpelintir, adalah senjata alami. Kamu bisa mengambilnya dan menghancurkan orang, semua orang di bawah Wuxian bisa menghancurkannya sampai mati, bahkan jika itu adalah Wuxian biasa, jika seseorang lalai, dia akan menderita. Sulang tersenyum dan mengambil sebuah batu dari tanah, melemparkannya ke tangannya, lalu membuangnya. Meskipun batu yang diresapi dengan aturan terdistorsi ini memang dapat digunakan sebagai senjata, dan itu adalah senjata aturan terdistorsi. Tetapi setelah mengeluarkan parit Tianxian, aturan distorsi di atas akan segera diasimilasi oleh aturan normal, dan aturan distorsi itu terlalu lemah. Selain itu, hal-hal ini tidak dapat disempurnakan. Karena semua metode pemurnian didasarkan pada aturan normal, dan bahan dengan aturan terdistorsi, keterampilan profesional tidak cocok. Selain itu, bahkan jika ada hantu nyata untuk memurnikannya, setelah mengeluarkannya, itu masih tidak dapat lepas dari nasib berasimilasi dengan aturan normal dunia besar. Jadi benda ini tampaknya luar biasa, tetapi sebenarnya itu adalah iga yang hambar. Bukankah itu berguna untuk pantat? Sulang menggelengkan kepalanya, berbalik, dan kembali ke tempat para klon Kaisar bela diri berkumpul di bumi. Namun, saya melihat lebih dari 20 Dewa Wudi telah tiba. Dewa itu hadir, tentu saja, tidak perlu klon, jadi mereka memasukkan klon ke alam semesta kehidupan mereka satu demi satu. Sulang juga melambaikan tangannya dan menutup klonnya. Rekan-rekan Taois yang terhormat, ayo pergi.
Kaisar Jiao Qinwu berkata dengan sederhana dan rapi, dan terbang langsung ke kedalaman surgawi. Sulang dan kaisar lainnya mengikuti dari dekat dan terbang ke Tianxian Mode. Ini bukan pertama kalinya Kaisar Wu lainnya melintasi Tianxian Mode. Sulang baru saja beradaptasi dengannya, jadi semua orang tidak memiliki masalah dan dapat terbang dengan aman di Tianxian Mode. Saat ini, teman Sulang, kita bersama. Niqianzu terbang ke sisi Sulang sambil tersenyum di wajahnya. Ngomong-ngomong, aku sudah membakar latihan itu. Salinan dan aslinya untukmu. Berbicara, dia memberi Sulang 2 lembar giok kelas atas. Namun, Niqianzu setuju untuk membantu Sulang Duo membakar 2 salinan latihan tersebut. Terima kasih. Sulang mengangguk dan menerima slip giok itu. Di mana dan di mana, aku berutang budi pada Dao. Niqianzu tersenyum meminta maaf, lalu mengeluarkan sosok manusia setinggi 3 inci. Hantu ini hanya memiliki garis besar sosok manusia, dan tidak ada pria dan wanita. Banyak benang emas melilit tubuh, yang sangat misterius dan misterius ini adalah teknik asli dari Di Xiang Wu Si Jing. Para kaisar di samping langsung menatap mereka, menampakkan warna yang luar biasa. Teknik tingkat kaisar asli. Ini adalah teknik tingkat kaisar yang belum pernah terlihat sebelumnya, sangat misterius, sangat misterius. Kapan Kaisar Teratai Merah Wu memiliki latihan tingkat kaisar asli? Bukankah dia hanya mewarisi Honglian Zhao Si Di Jing dari leluhurnya? Melihat penampilan Kaisar Wu Lian, teknik itu awalnya tampak milik Kaisar Lang dari selatan. Dia hanya mengembalikan barang-barang ke pemilik aslinya. Apa? Ternyata Sulang. Artinya, Sulang awalnya meminjamkan teknik tingkat Kaisar kepada Niqianzu. Ya Tuhan, dia bisa melakukan hal seperti itu. Ya, betapa langkanya metode latihan tingkat Kaisar, apalagi metode latihan tingkat Kaisar asli. Jika saya memberikan syarat apapun, saya tidak akan meminjamkannya. Mungkin, Kaisar Lang sama sekali tidak peduli dengan teknik tingkat Kaisar itu, jadi dia meminjamnya. Guduk, katamu, Niqianzu bisa meminjam latihan asli, bolehkah kami juga melihatnya? Menurutku, Daois Qingqiao seharusnya bisa meminjamnya. Kami tidak begitu mengenal Kaisar Lang. Teman Qingqiao, ayo, petik 2 petik 2. Semua kaisar berteriak dengan seru, lalu terbang ke arah Sulang, mendorong Kaisar Qingqiao Wu ke depan. Di ujung kerumunan, Kaisar Ling Juewu memiliki wajah hijau. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang itu bisa memiliki latihan tingkat kaisar asli? Dan dia bersedia meminjamkannya kepada orang lain untuk dibaca. Mata Kaisar Ling Juewu membelalak, dan rasa iri, cemburu, dan benci terus berlama-lama di dalam hatinya, secara langsung. Menghancurkan kultivasi karakternya selama jutaan tahun. Selain itu, Kaisar Wu Diaojin dan Kaisar Tianyin, yang tidak banyak berurusan dengan Sulang, juga dipenuhi dengan keterkejutan, kengerian, dan kecemburuan. Tidak mungkin, latihan tingkat Kaisar awalnya terlalu menarik. Bahkan Kaisar Wu yang menyendiri pasti menginginkannya. Batuk, teman Sulang, Kaisar Qingqiao Wu dipilih oleh orang banyak, dengan ekspresi malu, dan dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Para kaisar bela diri di belakangnya sangat bersemangat. Apakah kamu ingin meminjam latihan tingkat kaisar? Niqianzu memandang Kaisar Wu di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar kebetulan bahwa metode latihan teman Taois Langdi telah dijual kepadaku. Baiklah, Sulang mengangguk dan mengangkat teks asli Kaisar Xiang Wu Si Jing di tangan Yang, jadi, aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu lagi. Pernyataan ini keluar, semua orang tiba-tiba terkejut. Ternyata Niqianzu tidak meminjamnya untuk melihatnya, tetapi membelinya. Tapi, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membeli teknik latihan tingkat kaisar? Beberapa Kaisar Wu menatap Niqianzu dengan mata berkedip, dan diam-diam berkata, aku tidak melihatnya, kamu ternyata adalah seorang tiran lokal yang besar. Bersamaan dengan itu, semua orang memiliki beberapa penyesalan. Karena latihan tingkat kaisar itu dijual kepada Niqianzu, mereka tidak dapat meminjamnya. Kemudian, semua orang menghela nafas kecewa dan menggelengkan kepala untuk bubar. Tetapi pada saat ini, semua orang, jangan khawatir. Sebenarnya, aku punya teknik tingkat kaisar lainnya di sini. Sulang tiba-tiba mengernyitkan sudut mulutnya, selama harganya tepat, bukan tidak mungkin untuk menjualnya kepadamu. Dia sekarang memiliki lebih banyak latihan tingkat kaisar, dan dia tidak dapat menyelesaikan kultivasinya sekaligus. Beberapa di antaranya biasa saja,
lebih baik menjualnya dengan imbalan sumber daya. Bagaimanapun, itu tidak sepenuhnya dijual, biarkan saja seseorang membakar salinannya. Dan semua Woody mendengar ini. Tiba-tiba dia membeku di tempat seperti tersengat listrik, lalu perlahan berbalik, menunjukkan ekspresi tertegun. Apa, Taois Sulang, kamu masih punya teknik tingkat kaisar untuk dijual? Ya Tuhan, berapa banyak latihan tingkat kaisar yang kamu punya, rekan Taois? Coba hitung saja, kultivator Taois Langdi sendiri tidak bisa dijual. Ini satu bagian, dan yang dijual ke Nikianzu juga satu bagian, dan masih ada yang lain yang harus dijual. Mari kita hitung satu bagian untuk saat ini, hanya ini. Ketiganya, ada 3 latihan tingkat kaisar, dan itu masih perkiraan yang konservatif. Aku hanya punya 1 latihan tingkat kaisar, bagaimana ini bisa membuatku merasa tidak enak? Petik 2. Para kaisar yang hadir benar-benar tercengang. Suasana hati Gu Jingwubo selama ratusan ribu tahun benar-benar hancur saat ini. Semua orang menatap Sulang, dan cahaya di mata mereka langsung menyala. Ling Jue, Yao Jin, dan Tianyin Wudi, yang awalnya iri dan membenci Sulang, menjadi masam dan tidak bisa berkata-kata pada saat ini. Teman Sulang, apakah kamu benar-benar akan menjual teknik tingkat kaisar? King Qiao Wudi, sebagai perwakilan dari kerumunan, menatap dan bertanya dengan datar. Tentu saja, Sulang Tan terkejut dan berkata, kalau tidak, mengapa aku harus mengatakannya, menghibur semua orang. Ya Tuhan, jenggot Kaisar King Qiao Wu berkedut dan berbicara dengan cepat, rekan Dao Sulang, aku menginginkannya, tidak peduli apapun latihan tingkat kaisar, aku menginginkannya. Tunggu, sebuah suara keras berteriak, tetapi itu adalah Huang Shen Wudi. Dia meremas lelaki tua King Qiao itu, menggosok tangannya dan tersenyum pada Sulang, Taois Sulang, teknik tingkat kaisar itu, tolong jual padaku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kaisar Wudi Zunseng keluar dari kerumunan dan menepuk bahu Kaisar Wudi Huang, semua orang menginginkan teknik latihan tingkat kaisar, tidakkah kamu membuatnya malu bagi Taois Langdi? Ah! Ya. Huang Shen Wudi tiba-tiba menggaruk kepalanya, kalau begitu, yang memiliki harga lebih tinggi akan mendapatkannya. Setelah itu, orang-orang besar itu menatap Sulang, menunggu keputusannya. Kalau begitu, yang menawar lebih tinggi akan mendapatkannya. Saat menawar, Anda dapat menggunakan berbagai item untuk menukar harga, termasuk latihan tingkat abadi. Sekarang kita menawar buku pertama, Teknik Pemurnian Senjata Tingkat Kaisar, Burning Heaven, pendahulu dari Burning Heaven Emperor Jing. Sulang tampak acuh tak acuh, dan perlahan berkata, perhatian, ini adalah teknik asli. Penawar yang berhasil dapat memperoleh yang asli dan mengembalikannya kepada saya setelah membakar salinannya. Semua orang tidak tenang untuk beberapa saat. Mulai menawar buku pertama. Dengan kata lain, ada buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat. Yang terpenting adalah itu masih teknik asli. Saat ini, Sulang mengeluarkan piring perak kecil dengan lapisan pola misterius di atasnya. Ketika Burning Heaven keluar, semua orang gempar lagi. Ternyata itu adalah teknik asli. Dan itu juga pendahulu dari Burning Heaven Emperor Jing. Ya Tuhan, mengapa rekan Daois Sulang memiliki benda ini? Klan Langit Terbakar muncul dari buku pemurnian artefak tingkat kaisar, Langit Terbakar, dan mereka hanya memiliki satu salinan, dan mereka tidak menyangka bahwa itu awalnya ada di tangan Kaisar Lang. Petik 2. Setelah semua orang berbicara, suara mereka berangsur-angsur menjadi lebih pelan. Karena ini adalah seni pemurnian klasik, sangat sedikit Kaisar Wu yang pandai dalam pemurnian. Ling Jue Yao Jin dan Kaisar Wu Tianyin, yang sebelumnya merasa tidak nyaman, saling memandang dan mencibir. Ternyata itu hanya sebuah karya klasik yang disempurnakan. Ya, kupikir itu adalah latihan yang langka. Petik 2. Sambil mengejek, mereka bertiga merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, aku akan memberikan 100.000 Hinayana Xianyuan. Seorang Kaisar Wu yang melaporkan harganya ternyata adalah Kaisar Fuchen Wu dari alam Kaisar Qingyu. Dan 100.000 Hinayana Xianyuan, sebenarnya, cukup banyak, hampir semua modal kerja Kaisar Wudi. Aku membayar 110.000. Tianliang Wudi dari Istana Wudi menambahkan 10.000. Aku akan memberikan 110.000 dan menambahkan 10 latihan tingkat abadi berkualitas tinggi.
Kaisar Qingtian bergabung dengan tim penawar. Wow, kamu benar-benar menggunakan teknik tingkat abadi untuk menentukan harga. Kaisar Qing Qiaohu berkata dengan ekspresi jijik, ini untuk mengambil keuntungan dari teman Taois Langdi. Namun, suaranya baru saja jatuh. Ni Qianzu, yang berada di sebelahnya, berkata sambil menyeringai, saya memiliki 50.000 sumber Hinayana dan 100 latihan tingkat abadi. Saat dia berkata, dia mengedipkan mata ke arah Sulang dan berkata melalui transmisi suara, saya pergi untuk mengambilnya nanti, tetapi saya tidak menyangka itu akan berguna bagi sesama penganut Tao. Sulang hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Segera setelah itu, semua orang mengajukan penawaran, dan pertempuran menjadi lebih sengit. Akhirnya, Kaisar Wu Chen, yang pertama berbicara, menghabiskan 50.000 sumber peri Theravada dan 200 latihan tingkat abadi untuk membeli surga yang terbakar. Semua Wudi menyadari bahwa Sulang tampaknya sangat mementingkan latihan tingkat abadi. Akibatnya, mereka semua memutuskan untuk menggunakan lebih banyak teknik abadi untuk mengimbangi harganya. Segera, giliran kedua, buku kedua, gambar harimau putih Siwu. Ini adalah latihan yang lebih cocok untuk dipraktikkan wanita. Sulang dengan santai mengambil salinan latihan tingkat kaisar yang paling umum dari ruang penyimpanan dan menunjukkannya di depan semua orang. Latihan asli ini seperti gulungan lukisan dengan gambar abstrak yang dilukis di atasnya, seperti harimau putih. Jika Anda mengamatinya dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa itu mengandung makna yang sangat misterius. Wow, itu latihan asli lagi. Kali ini adalah teknik tingkat kaisar yang sebenarnya, bukan klasik yang disempurnakan. Orang tua, kebetulan saya kehilangan latihan pembentukan tubuh. Jangan merampok Anda dari kalian yang kurang ajar seperti para dewa dan para dewa. Omong kosong apa yang kita bicarakan, kita adalah cara kohesi yang hebat, fokus pada pelatihan tubuh, tentu saja, kita harus berlatih lebih banyak teknik pelatihan tubuh tingkat kaisar. Berhentilah berdebat, apakah kau belum mendengar dari Taois Langdi? Ini adalah latihan yang cocok untuk wanita. Aku akan memberikan 500.000 sumber Hinayana ditambah 200 keterampilan surgawi. Cocok untuk wanita, bukan berarti pria tidak bisa berlatih. Aku punya 600.000 sumber Hinayana ditambah 250 latihan tingkat abadi. Semua orang, Anda dan saya akan mulai menawar. Beberapa orang berwajah merah dalam pertengkaran itu, dan beberapa bahkan mulai mengungkapkan kekurangan masing-masing, khususnya membocorkan skandal masing-masing untuk saling memukul. Sulang terus tertawa tanpa berbicara, mendengarkan rasa malu dan skandal dari Wudi yang hebat, sambil mendengarkan harga yang semakin tinggi, merasa senang. Pada saat yang sama, Kaisar Lingjuewu dan yang lainnya memiliki kulit merah dan ungu, seolah-olah mereka telah memakan lalat. Mereka bahkan menertawakan Sulang karena menjual klasik pemurnian. Pada saat ini, Sulang mengeluarkan latihan tingkat kaisar yang sebenarnya dan segera menamparnya dengan puluhan tamparan. Selain itu, melihat latihan tingkat kaisar asli yang diedarkan Hua Guang, mereka tampaknya melangkah maju untuk menawar. Namun, semua orang tahu bahwa mereka tidak berurusan dengan Sulang, jadi dengan berani, mereka akan ditertawakan. Mereka bertiga merasa semakin tidak nyaman. Di sini, setelah banyak menawar, ternyata Zulan dan Zhu Xin dari klan Kaisar Baiyue mendapatkan harimau putih Siwu dengan tawaran tertinggi. Segera, Sulang terus melempar latihan tingkat kekaisaran ketiga, dan semua orang mendidih lagi. Kaisar Yao Jinwu dan Kaisar Wu Tianyin benar-benar gatal, jadi mereka dengan nakal bergabung dengan tim lelang. Sebenarnya, mereka berdua dan Sulang tidak memiliki kebencian yang mendalam, itu tidak lebih dari Xiao Lutian dan Li Feilou, yang menyebabkan keretakan di antara mereka. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Xiao Lutian dan Li Feilou sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dangkal dengan Kaisar Yao Jin dan Kaisar Tianyin. Jika tidak, Kaisar Wu yang lain tidak akan setuju untuk membiarkan Xiao Lutian dan Li Feilou menjadi calon pewaris warisan Kaisar. Pada saat ini, Kaisar Wu di Yao Jin dan Kaisar Tianyin memilih untuk mengikuti lelang, yang juga berarti meninggalkan kecurigaan sebelumnya dengan Sulang. Sebaliknya, Kaisar Lingjuewu memukul Sulang berkali-kali, benar-benar mencabik kulitnya, dan sama sekali tidak dapat berdamai dengan Sulang. Lelang untuk latihan tingkat kaisar terus berlanjut, dan suasananya sangat hangat. Para kaisar bahkan menghela nafas dengan emosi, kali ini menyeberangi parit Tianxian adalah yang paling meriah. Seiring Sulang mengeluarkan semakin banyak latihan tingkat kaisar,
dan semuanya adalah latihan asli, kesan Kaisar Sulang telah berubah drastis. Pada awalnya, gambaran Kaisar Nanlang dalam benak setiap orang adalah sebagai pecahan benua yang berhasil menembus peringkat Kaisar, dan pergi ke benua Changlan untuk menduduki selatan yang tandus. Singkatnya, ia miskin dan terbelakang, yang cukup dibenci. Namun kemudian, Sulang membuka pintu masuk ke area terlarang Kaisar, yang membuat semua orang semakin terkesan padanya. Ditambah dengan tanda-tanda perkembangan di selatan, para kaisar tidak berani meremehkan Sulang, dan sikap mereka menjadi lebih hormat. Pada saat ini, melihat latihan tingkat Kaisar Sulang awalnya dikeluarkan satu demi satu, dan sama sekali tidak merasa tertekan, Sulang tiba-tiba menjadi sangat misterius di hati semua orang, tak terduga. Semua kaisar memiliki timbangan di hati mereka, dan berat badan Sulang telah melampaui sebagian besar kaisar yang hadir, berdiri di garis depan semua orang. Waktu berlalu dengan lambat, lelang akhirnya berakhir, termasuk membakar langit. Sulang melemparkan total 8 latihan tingkat kaisar. 8 latihan tingkat kaisar ini adalah semua latihan yang telah diputuskan Sulang untuk tidak dilakukan. Sulang tidak memutuskan apakah akan berlatih latihan tingkat kaisar yang tersisa, jadi dia tidak bermaksud untuk mengungkapkannya untuk sementara waktu. Dan 8 latihan tingkat kaisar ini membuat para kaisar hampir kehilangan pandangan karena terkejut, dan pada saat yang sama mereka bahkan lebih bahagia. 8 latihan tingkat kaisar. Kita harus tahu bahwa benua Changlan memiliki sejarah yang panjang, tetapi setelah banyak era besar terkumpul, hanya ada 37 latihan tingkat kaisar di sisi baiknya. Saat ini, hampir seperempat dari teknik baru ditambahkan sekaligus. Banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam pelelangan, seperti Istana Wudi, Suan Dautai, Alam Kaisar Qingyu, dan klan Kaisar Baiyue, telah memotret teknik tingkat kaisar. Setiap kaisar bela diri memiliki hubungan mereka sendiri, dan sangat mungkin untuk membayar harga tertentu dan berpartisipasi dalam penelitian bersama. Dengan cara ini, sebagian besar Kaisar Wu yang hadir dapat mempraktikkan latihan tingkat kaisar baru. Bahkan Kaisar Yao Jin Wu dan Kaisar Tianyin memanggil Sulang dengan antusias oleh seorang rekan Taois. Jelas, mereka juga melihat teknik baru disebarkan oleh departemen tertentu. Yang terburuk adalah Kaisar Ling Juewu. Selama proses penawaran, dia juga memberikan beberapa kedipan mata Wudi yang terkait. Namun, kesan orang-orang terhadap Sulang sangat berbeda. Mengetahui bahwa Kaisar Ling Juewu memiliki musuh dengan Sulang, mereka segera mengabaikannya. Kemudian, Kaisar Ling Juewu hanya bisa bersembunyi dengan suara teredam. Jika dia harus terburu-buru, dia akan berjongkok di sudut dan memeluk lututnya untuk menggambar lingkaran. Untungnya, pada saat berikutnya, situasi memalukannya sebagian besar teratasi. Karena semua orang akhirnya benar-benar melewati parit surgawi abadi dan tiba di tempat klan Kaisar Ximing berada. Ximingzu akhirnya sampai. Setiap kali melewati parit Tianxian, rasanya seperti ada ikan yang bermigrasi di tepian, dan aku merasa tidak nyaman. Perasaan menginjak tanah adalah yang paling nyaman. Petik 2. Petik 2. Semua kaisar melihat ke arah benua hitam dan ungu di depan, dan tidak bisa menahan senyum. Sulang, yang sedang mengandalkan panen, juga mengalihkan pandangannya dari latihan tingkat Xian Yuan dan Xian untuk sementara, dan melihat ke daratan di depannya. Aku melihat dataran hitam ungu membentang jauh, di dekat parit Tianxian, yang juga ditutupi dengan retakan merah. Namun, tidak ada jejak aturan yang bengkok di dataran itu, dan bahkan ada beberapa tanaman yang tumbuh di beberapa di antaranya, yang terlihat sedikit aneh. Namun, itu memang tanaman yang serius. Sulang membuka kekuatan spiritualnya, menyebar ke kejauhan, dan secara bertahap mengamati lebih banyak makhluk. Selain itu, kota-kota kecil juga muncul dalam kekuatan spiritual. Meskipun kota-kota ini kecil, bahkan yang terkecil pun dibangun dengan sangat hati-hati, seperti karya pasien obsesif kompulsif. Di kota itu, ada banyak orang Ximing yang tinggal. Tidak peduli ukuran atau wajah orang-orang Ximing ini, mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Ciri khas etnisnya adalah kuku tajam berwarna ungu, dengan cahaya tajam, dingin. Sebenarnya, ini juga merupakan senjata ampuh alami suku Ximing, yang dapat menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Namun, Sulang melihat beberapa toko penyulingan, dan jelas bahwa orang-orang Ximing tidak meninggalkan senjata buatan manusia karena mereka memiliki senjata alami. Tentu saja, alat penyulingan orang-orang Ximing terutama untuk kuku mereka.
Sulang melihat seorang anggota klan Ziming memasukkan jarinya ke dalam kuali bejana penyulingan, menambahkan berbagai harta surga dan bumi untuk digunakan. Itu sangat aneh. Pada pangkat Raja Wu, kuku prajurit Ziming langsung terpisah dan menjadi senjata pendamping. 10 kuku bertahan di sekelilingnya seperti anak panah kecil, dan mereka seperti artefak suci dengan spiritualitas, seperti instruksi lengan, yang dapat menggunakan berbagai metode pertempuran. Sulang menemukan beberapa adegan pertempuran suku Ziming. Prajurit klan Ziming ini sangat cepat dan pandai bersembunyi. Masing-masing adalah pembunuh yang kuat. Kekuatan spiritual terus menyebar. Sebuah kota suci muncul di depan mata. Ada lebih dari satu orang bijak bela diri di kota suci ini, dan sebagian besar kekuatan aturan yang mereka pahami dalam pengudusan mereka tidak jauh dari arahan pembunuh. Pada dasarnya, itu adalah aturan umum seperti aturan angin dan aturan emas. Sedikit lebih kuat, dia dapat memahami aturan misterius seperti aturan kehampaan dan aturan ilusi. Sepertinya ini benar-benar ras pembunuh semua orang. Sulang mengangguk tanpa suara, dan memiliki pemahaman umum tentang klan Ziming. Saat ini, penampilan Sulang menjadi sedikit aneh, karena dia menemukan bahwa orang-orang Ziming tampaknya lebih tidak beruntung. Sulang melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang komandan militer suku Purple Ming menginjak sepotong kulit buah dan membanting pantatnya. Juga, seorang seniman bela diri tersedak dirinya sendiri ketika minum air dan terus batuk. Terlebih lagi, ketika makan di ruang tamu mereka sendiri, seekor burung terbang dan menjatuhkan kotoran langsung ke dalam sup sayuran. Yang terpenting adalah bahwa situasi sial semacam ini sangat umum, bahkan seniman bela diri Ziming dengan basis kultivasi yang lebih tinggi tidak terkecuali. Sulang melihat seorang dewa bela diri senior tertentu yang menerobos dalam kemunduran, dengan aura yang kuat dan fondasi yang kokoh. Menerobos hampir merupakan hal yang pasti, tetapi dia gagal. Ada juga seorang alkemis suci yang ahli dalam tekniknya. Tidak ada kesalahan dalam seluruh proses alkimia, dan dia akhirnya dibuang. Berbaring, apa yang terjadi dengan klan Ziming ini? Mulut Sulang berkedut, apakah itu pelanggaran terhadap Tuhan? Haruskah dihukum seperti ini? Kaisar bela diri teratai merah Nikianzu di sebelahnya memperhatikan keanehan Sulang dan mencondongkan tubuh sambil tersenyum. Ayah Sulang mengetahui bahwa anggota suku Ziming sangat tidak beruntung. Nikianzu tersenyum, tanya saja padaku, aku tahu segalanya. Batuk, Sulang memutar matanya tanpa terasa, aku menemukannya. Aku berani bertanya mengapa. Karena klan Ziming sebenarnya bukan ras yang lahir dan dibesarkan di benua Changlan. Nikianzu menatap lurus. Mereka adalah kaisar yang diasingkan yang melarikan diri ke benua Changlan 10 juta tahun yang lalu. Mereka diterima oleh Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9 dan menetap di pulau terpencil Simingsu. Pernyataan ini keluar, Sulang terkejut lagi, dan tiba-tiba. Tentu saja, kejutannya adalah bahwa suku Ziming adalah ras asing, makhluk cerdas yang dibiarkan di planet lain di langit yang luas. Tiba-tiba, itu karena saya mengerti mengapa para pejuang klan Ziming sangat tidak beruntung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, aturan angka imajiner 3600 diringkas menjadi cara yang hebat untuk mempertahankan operasi dunia, yang dapat disebut kesadaran dunia. Makhluk yang dibiarkan di setiap dunia pasti berbeda. Bagi ras kehidupan asing, kesadaran dunia dapat dengan mudah mengidentifikasi dan secara naluriah menolaknya. Ada banyak perilaku konkret penolakan tersebut. Misalnya, serangan yang sangat langsung dan sangat keras, seperti hal-hal seperti guntur surgawi dan kesengsaraan surgawi. Misalnya, dibatasi oleh aturan, takdir, dan kausal. Dan ini hanyalah dua dari cara penolakan oleh dunia. Mungkin klan Kaisar Ziming mengalami penolakan yang relatif ringan karena tidak membahayakan benua Changlan, dan bahkan memiliki perilaku protektif. Sekarang lebih baik, saya mendengar dari Taois lain bahwa klan Kaisar Ziming adalah yang paling tidak beruntung saat pertama kali diterima. Jika Anda ingin berkultivasi atau menerobos, Anda harus menanggung malapetaka. Para pelanggar akan mati selamanya. Setelah jangka waktu yang lama, itu dianggap telah dicap secara bertahap di benua Changlan, dan tidak perlu melewati surga. Nikianzu berkata dengan sedikit emosi, tetapi meskipun begitu, mereka masih sedikit lebih tidak beruntung daripada kita penduduk asli di benua Changlan. Sungguh menyedihkan, Kaisar Ziming sangat menyedihkan. Sulang merasa dingin di sekujur tubuhnya saat memikirkan kehidupan yang tidak beruntung itu. Nikianzu mengangguk simpati. Saat ini,
Sulang merasakan bahwa di kota suci yang paling dekat dengan sisi ini, ada banyak aura seni bela diri yang kuat. Segera setelah itu, ada sedikit aura tingkat kaisar. Si Yu tersenyum. Jiao Qin tersenyum tipis dan berkata, "Tidak bisakah dia datang?" Huang Shen Wudi berkata dengan keras, "Kita semua adalah 23 Wudi. Dia berani membuat pertunjukan dan tidak datang menemuinya secara pribadi. Jangan terlalu agresif." Kaisar Zunseng menepuk bahu Kaisar Wudi. Meskipun si Yuxiao bukan pejuang lokal di benua Changlan, dia telah memberikan banyak kontribusi bagi benua Changlan untuk waktu yang lama. Siapa yang tahu jika dia tiba-tiba menusukkan pisau ke punggungnya. Kaisar Huang Shenwu merendahkan suaranya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sulang mendengarkan diskusi semua orang, dan segera memahami bahwa banyak Kaisar Wu yang hadir masih sedikit waspada terhadap Kaisar Ximing. Pada saat ini, di kota suci yang jauh, aura kekaisaran lain muncul. Dan napas ini bahkan lebih agung dan kuat. Ada dua kaisar bela diri di klan Kaisar Ximing. Sulang menatap Niqianzu di sampingnya dengan heran. Ya, meskipun Kaisar Ximing adalah kaisar yang diasingkan, leluhur mereka sangat luas. Niqianzu mengangguk dan berkata, latar belakang Kaisar Ximing sangat kuat, bahkan dalam kasus ditolak oleh dunia, masih ada kaisar semu yang telah menerobos. Setelah mengatakan ini, wajah Niqianzu menunjukkan kekaguman yang tulus. Sulang juga terus menganggukkan kepalanya, sungguh luar biasa bisa menerobos Kaisar Dao Wu dalam situasi yang begitu buruk. Pada saat ini, dua aura tingkat kaisar di kota suci mulai bergerak ke sini, dan banyak aura tingkat abadi mengikuti. Untuk menghindari pelanggaran yang tidak sopan, Sulang tidak menggunakan kekuatan mental untuk mendeteksi orang yang datang, tetapi menunggu dengan tenang dengan ekspresi tenang. Kaisar Wu sangat cepat. Setelah beberapa napas, sekelompok besar orang muncul di depan Sulang dan Kaisar Wu lainnya. Si Yu tertawa, "Aku telah bertemu dengan sesama penganut Tao." Seorang pria yang tampak muda dengan kerutan di matanya bertemu dengan Sulang dan yang lainnya. "Si Yuxiang, aku telah bertemu dengan sesama penganut Tao." Kaisar Wudi, yang seperti tuan muda, juga memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Di belakangnya, ada 20 seni bela diri, mengenakan seragam formal, memainkan musik yang indah dengan instrumen suci sebagai upacara penyambutan. Jiao Qin dan kaisar lainnya mengembalikan hadiah mereka satu demi satu, dan Sulang juga menanggapi, dan membuka panel atribut si Yuxiao. Ketika dia melihat panel atribut si Yuxiao, dia terkejut.